Baik. Rekam. Kembali ke sini ya. Oke. Jadi di sini untuk hari ini kita masuk ke sini ya, pages. Nah, halaman ya. Sekali lagi yang ada di sini ini adalah yang ada di bagian atas. Ada yang bagian di atas. Jadi ketika diklik home misalnya ya, atau misalnya beranda atau apa ya istilah bahasa Indonesianya. Ini bagian depan yang sudah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini halaman yang lain gitu. Ketika dibuka ada menu yang lain. Kalau template-nya ini schedule, tapi ini semua bisa kita edit ya. Bisa kita otak-atik, bisa kita apa namanya kreasikan. Di sini cara ngeditnya itu ada di titik tiga di sini. Titik tiga di sini. Ini misalnya mau kita misalnya, atau mau kita hapus, misalnya mau kita taruh ada anaknya, em, jadi yang ada di bawah-bawah gitu ya, ada page gitu ya, anaknya di sini. Jadi ketika dibuka sini ada di sini Anda lihat di sini ya, menunya muncul. Ya. Kalau misalnya tidak, ini mau dihapus, dihapus, bisa di sini. Mau disembunyikan biar nggak nampak, hide from navigation. Ini bisa diklik nanti. Bagaimana cara ngerubahnya? Sekali lagi, semua mainnya di titik tiga di sini. Ya. Kalau Anda buat make home page, ini berarti ini akan tampil ke depan sebagai halaman pertama ketika di akses orang, maka munculnya ya halaman ini. Seandainya dibuat make home. Duplikat page, ini artinya ini mau di copy, kopas gitu ya. Oke, misalnya begini, copy of schedule. Ini kan akan muncul di sini nih. Formatnya sama seperti ini. Kalau ini misalnya mau saya copy duplikat page, muncul duplikat page dan akan muncul kopinya di kopas, formatnya itu di kopas. Seandainya salah, Ctrl Z itu akan undo ya, istilahnya undo biar cepat. Itu atau pakai ini yang di atas ini ada. Oke, nah di sini kita nggak bermain di home lagi karena home ini sudah kita lakukan kan, sudah kita lakukan. Kita masuk ke aspek yang kedua di sini, diedit di sini. Ya. Bagian ngeditnya itu di properties. Ini misalnya mau dirubah ya, rubah jadi ini saja yang mudah pernah saya lakukan dulu ya ke mahasiswa. Jadi di sini ada portofolio. Portofolio di sini ini sebenarnya ya nggak harus lengkap seperti ini ya. Ini ya boleh lah bisa seperti ini. Ini dibuat Meli ya. Eh, ada yang diletakkan lah di kegiatan. Istilahnya portofolio itu gini, seperti yang Anda uraikan di depan itu tinggal copy saja ke sini. Dibuat portofolio, keterangan tentang biografi Anda lah. Dan ngajar apa saja, pengalaman apa saja, gitu ya. Em, Tidak harus lengkap tanggal lahir di mana lah, enggak, ya pengalaman profesional aja ya. Ya mungkin saya masukkan di sini lebih lengkap lagi dibanding yang Anda em, tuliskan di home ya. Kalau di home sini kan ada mereka nih about me di sini ini ringkas, tapi yang di portofolio sini uraikan pengalaman-pengalaman Anda. Saya tahun berapa sampai berapa Anda itu pernah ngajar di mana, tahun berapa sampai berapa
apa namanya pengalamannya apa, menjadi mahasiswa S1 di mana gitu ya. Lebih ke profesional, bukan bukan uraian tentang biodata diri yang sifatnya itu nggak perlu dipublikasi lah ya. Terus sekian lahir di mana tuh nggak usah. Tapi lebih ke profesional. Jadi di sini nanti ubah ke portfolio yang ada di akan nanti Anda kreasikan seperti yang sudah Anda dapatkan di apa namanya materi di pertemuan sebelum. Jadi ini mau dirubah warna, ini Anda mau taruh foto apa, oh contohnya misalnya mau dibuat seperti yang dibuat Bu Nelly, ya silakan. Kalau ini Anda lihat kan backgroundnya nggak pas ya, fotonya ini kan terpotong, ini kurang kurang pas. Nanti Anda bikin yang pas, kegiatan Anda, di kegiatan ya, nggak usah yang selfie-selfie gitu ya, tapi kegiatan lah, kegiatan apa yang Anda lakukan gitu ya, apa perkuliahan atau apa pembelajaran yang Anda lakukan ya. Saya ada ngajar ngaji misalnya, tampilkan di ya. Dan di berikutnya ya, ini kan udah tadi portfolio. Pokoknya di sini em, tampilkan nih tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau yang Anda sudah tuliskan itu kaitannya dengan pelajaran akhlak misalnya, maka tuliskan saja di sini ya. Kira-kira seperti inilah. Jadi tuliskan di sini. Kalau Anda mau copy di sini, boleh juga atau Anda langsung ubah sini ya. Ini praktekkan nanti, klik ini, ubah di sini, praktis, di sini kan pembelajaran. Ya, seperti ini. Anda bisa merubah di sini. Ini Anda ganti em, apa namanya eh, dari yang tertulis di sini masih schedule Anda ganti ya sesuaikan dengan di sini kan foto video tadi ya ketika diklik ini kan muncul di atas ini muncul portofolio sini tuh portofolio sekali lagi ya seperti CV lah ya CV Anda itu CV Anda ini sekali lagi bisa digeser bisa diletakkan di mana saja terserah suka Anda di mana ya. Kalau ini mau dibesarkan juga bisa, mau digeser ke tengah begini bisa. Ingat kalau saya bilang digeser itu artinya tekan klik kiri, jangan dilepas. Ya. Baru kemudian Anda geser, Anda terserah ya. Ini mau dibesarin misalnya, ya, pun silahkan. Ini terserah. Apakah headingnya mau atau ini mau dibuat heading, sub heading itu terserah ya. Saya serahkan sama. Oh, ingat di sini bisa Anda ubah melalui di sini. Kalau Anda mau tipe headernya mau Anda ubah, mau berbentuk banner agak lebih kecil, plus banner agak besar, cover dia lebih besar, ya silahkan. Tapi artinya ini eh, saya minta nanti Anda apa namanya, mengkreasikan di sini, ya. Jadi dituliskan di sini CV Anda. Jadi CV Anda ya tentang eh, aktivitas profesional lah.
Terus mungkin Anda pernah studi di mana gitu ya, tentang studi, em, ya yang kaitannya dengan profesional mengajar. Ini silakan nanti dikreasikan. Ini semuanya kegiatan harian ya. Kalau Anda mau kreasikan lagi, ini dihapus. Anda mau taruh foto, taruh video, terserah. Tapi yang menguraikan tentang portofolio Anda gitu ya. Portfolio Anda, oh, CV Anda ya. Kali lagi di sini nih bisa dihapus. Anda yang Anda nggak suka di sini, Anda mau ini hapus, bisa dihapus. Kalau Anda salah, tekan Ctrl Z. Atau misalnya Anda repot dengan keyboard, Anda bisa tekan yang ada di sini, yang di atas. Ini dari aku, undo, misalnya begini. Untuk meletakkan link, ingat, bisa saja Anda letakkan link kan. Misalnya ada foto, atau apa. Ya, ini kalender ya. Ada di sini ini dihubungkan dengan yang ada di Google Drive, kalender email Anda ya. Kalau Anda nggak mau taruh sini, ah, ini apa ini kalender ini? Ya silakan Anda hapus misalnya. Jadi ini bebas. Yang paling penting ada, saya lihat itu ada modifikasi dan tidak sama persis dengan yang awal begini. Harus ada perubahan, gitu ya. Entah warnanya, entah isinya dan seterusnya itu silakan Anda ini kan. Dan di sini Anda lihat di atas nih ada tujuan tujuan pembelajaran. Dari mana muncul? Karena kita sudah berubah di sini tadi itu. Oke, ada tujuan pembelajaran. Nanti Anda tuliskan tujuan pembelajaran mata pelajaran yang sudah Anda tuliskan sebagai tugas Anda itu ya. Jadi misalnya tentang fikih ya, silahkan Anda tuliskan pelajarannya itu ya. Dan kalau sudah tuliskan akidah akhlak, maka apa yang tujuan pembelajarannya terkait dengan sesi keberapa dan seterusnya dicoba aja ya. Mereka seperti ini lah. Nah, tapi setidaknya seperti ini kan, tentang menghindari pelajaran antar pelajar. Dan di sini ada uraian-uraiannya di sini. Oke. Dan yang perlu diingat, em, tulisannya itu kalau misalnya tujuan pembelajaran berarti yang di awal kata itu misalnya ada dua kata ya. Di setiap awal kata itu pakai huruf A, tujuan pembelajaran. Kalau misalnya Pak saya mau kreasi, saya tulis huruf kapital semua, jadi seragam untuk menunya huruf kapital, nggak apa-apa. Yang jangan itu campur-campur ya. Ada yang kapital, ada yang enggak. Tanya nih, Anda mau rubah nih, ya. Kayak mana cara ngerubah ini? Coba, saya mau dengar Nurdiani. Saya mau rubah home ini menjadi huruf besar semua. Gimana caranya? Cara editnya. Tadi saya sudah tunjukkan cara ngeditnya bagaimana. Cara ngedit tulisan yang ada di sini. Kalau cara edit, pilih di fontnya, Pak. Bukan di sini. Di sini saya tekan apa nih? Ini terlihat yang saya share ya. Kan saya tunjukkan tadi. Siapa yang bisa? Coba. Blok dulu, Pak. Bukan sebentar. Ini suara saya kedengaran jelas atau enggak? Terdengar, Pak. Oke. Siapa yang bisa ini? Jangan sampai saya capek jelasin rupanya agak nyambung ya. Nur Lailan, gimana saya mau rubah nih home nih.
ya, merubah huruf, merubah kata-kata di sini. Apa yang harus Mau saya lakukan pertama? Saya tekan apa? mau ubah misalnya Pak yang dari schedule jadi portofolio ya Pak, itu ya Pak. Nah, nah di Saya sini mau kan ubah, ingat ya, untuk mengedit ini, di sini kan ada titik tiga nih, di samping kanan nih. habis itu tekan properti Pak. Ah, tekan properties. Di sini baru dirubah. Misalnya saya merubah huruf besar semua. Boom, gini ya. Ya. Atau misalnya Anda buat beranda, misalnya artinya halaman depan. Pakai huruf besar semua. Silahkan. Tapi ini harus seragam ya. Jadi misalnya home, saya buat huruf besar semua. Tuh. Kan udah berubah nih. Anda lihat di sini, home-nya sudah berubah menjadi huruf besar semua. Nah, kalau Anda buat seperti ini, maka semuanya buat dalam huruf besar. Itu bisa biar lebih rapi ya. Tapi kalau Anda membuatnya di sini modal seperti ini, dua kata ya. Tujuan pembelajaran. T-nya besar, P-nya besar. Ya kayak nulis kita subjudul di apa setiap bab skripsi atau tesis gitu ya. Tujuan pembelajaran. Ini T-nya besar, P-nya besar. Nah, sekarang ini saya mau rubah huruf besar semua. Coba sekarang Nurdiani, apa yang harus saya tekan dulu? Properties, Pak. Iya, apa sebelum ke properties di mana saya tekan? Bisa dapat properties. Di beranda, Pak. Di beranda. Di titik tiga dulu, Pak. Kalau Ah, ubah titik mode tiga, beranda, ingat ya, hmm, titik tiga. Habis itu klik newsletter, Pak. Properties, Pak. Pertama, titik tiga, klik di sini, kemudian ah, titik tiga ujung. tekan. Habis itu kan ini properties ya. Ya, Pak. Hmm. Tujuan pembelajaran. Nah, sekarang Asifa, gimana nih cara saya rubah nih portofolio nih? Ya Pak, pertamanya di titik tiga, terus Mm-mm. eh, properti, terus beranda. Beranda, Eh, terus ubah ini tinggal blok tulisannya. saja ya, portofolio. Udah tahu ya caranya semua ya. Jadi tinggal melakukan di sini dan Anda buat sini. Nah, gimana cara buat menu yang lain? Karena ini kita memerlukan di sini selain tujuan pembelajaran, sini eh, contoh yang saya sampaikan tadi, ya, ada materi, ya, ada materi pembelajaran, ya, maka tinggal dibuat di sini duplikat. Nah, ini kan sudah ada tujuan pembelajaran nih. Klik di sini titik tiga di sebelah kanan nih, kemudian duplikat page. Kalau bahasa Indonesianya mungkin apa? Duplikat halaman gitu ya. Nah, di sini langsung dirubah. Tadi apa? Materi. Tulis saja materi, materi. Nah, klik di sini, done. Akan muncul begini. Dan dia akan muncul di atas ini. Jadi setelah muncul di sini, dieditnya di sini. Jangan ngedit di sini. Ini nggak akan bisa edit. Editnya sebelah sini, dan ini masih di pages ya, di halaman dari pembelajaran. Oh, ini formatnya format seperti ini. Ini kan sekali lagi dirubah. Aturnya. Jadi, begitu ya. Ini bagusnya nanti ditulis di besar ya. Ini formatnya sudah heading, ya untuk kepala gitu ya, bagian atas. Anda besarin di sini. Nah, berikutnya, apa yang ini kan di materi, nanti Anda lihat contohnya kalau perlu saya kirimkan. Tapi tidak harus persis begini ya. Anda bisa saja apa namanya, mengkreasikan
wah saya nggak suka model begini, mau Anda kreasikan, boleh ya. Yang jelas Anda mengutak-atik biar bisa. Di materinya di sini. Ini yang buat ini sudah letakkan begini. Oh, Anda nanti mau taruh ada gambar, ketika di gambar ini diklik akan lari ke link video misalnya, ya silahkan. Tapi dibuat eh, ya. Kemudian di sini ada ya seharusnya ya nggak apa lah penataannya ya. Ada video, jadi video pembelajaran. Sesuaikan dengan mata pelajaran yang Anda pilih. Misalnya fikih ya fikih gitu ya. Kalau akidah akhlak ya akidah akhlak, disesuaikan, jangan nanti campur aduk ya. Sedapat mungkin yang sesuai. Jadi di sini misalnya Anda, wah ini formatnya saya nggak suka format ini, saya suka format yang ada portofolio. Anda mau pakai yang ini misalnya, Anda copy, duplikat page, nih, ada copy. Anda bisa buat di sini. Berikutnya tadi kan video. Oke. Ini kok di sini saya mau geser ke bawah, gimana caranya? Tinggal di drag. Drag itu diseret. Klik kiri, ditarik. Oh ini lari ke sini. Jangan, dibetulin lagi. Ditarik ke kiri sini, Anda lihat kan garis-garis biru tadi. Jadi ini bisa diatur ya. Ini kayaknya mau jadi anaknya dari materi ini. Jadi ketika misalnya ya, ini saya masukkan ke sini di anak seperti tadi. Nah, misalnya seperti ini. Agak susah. Kembali ke yang ke awal tadi loh ya. Nah, ini kan jadi anaknya, jadi sub istilahnya. Ini yang jadi add sub page ya. Anak dari ini. Jadi kalau seperti ini, di materi dia munculnya bukan di atas ini, tapi di anak dia ini. Ketika disorot ke materi pembelajaran, dia muncul video pembelajaran. Kalau saya sih maunya udah ditaruh di atas ini aja semua dulu ya. Di belajar untuk naruh di atas aja. Ini udah video pembelajaran. Apa isinya? Silakan nanti Anda lihat di sini. Mungkin kalau ini tidak banyak, ya Anda lebih kreatif lah ya. Jangan jangan seperti ini. Tapi sekali lagi di sini yang kaitannya dengan pelajaran Anda atau materi ya. Lebih bagus lagi materi sebenarnya. Materi dari yang Anda ajar. Kalau ini kan tentang tawuran tadi. Kasihkan lagi di sini. Nah, jadi ini bisa digeser-geser. Sekali lagi diklik di yang mau digeser gini ya. Klik kiri, tahan, nggak usah dilepas. Mau digeser ke atas, ke bawah, posisinya ini bisa. Sini misalnya. Udah lari ke sini. Jangan khawatir kalau memang ini undo di sini. Ya. Jadi bisa di undo. Kalau familiar dengan keyboard, nggak suka klik-klik, Ctrl Z. Itu aja. Tekan CTRL bersamaan dengan Z. Maka akan balik. Nah berikutnya, setelah itu Anda letakkan, Anda tuliskan ya. Di sini ada eh, menunya itu tambahkan lagi evaluasi. Jadi evaluasi di sini soal-soal untuk ini ya. Jadi lembar kerja peserta didik yang terkait dengan materi. Kalau ini dibuat seperti ini, bisa dikreasikan. Ini bisa juga. Cuman ini apa namanya kurang menarik kalau begini. Terusnya itu di embed. Embed itu sebenarnya ya oh,
apa namanya, tinggal di open in new tab ya. Kemudian nanti diambil linknya. Sebagai contoh ya. Nah kalau untuk mengembed, apa bisa eh, ya, jadi larinya nanti ke Google Drive Anda ya, Google Drive email yang dipakai itu. Nah, ini enggak ada. Dibuka aja di ya. Jadi misalnya ini saya mau mau letakkan yang ini ya, saya tinggal buka dulu, klik 2 kali atau dibuka misalnya ini ya. Kemudian di sini di titik 3 nih di atas, nah, bisa diklik, ini dia, open in new window. Jadi setelah dibuka ini jangan langsung copy ininya, tidak bisa, tapi open in new window. Setelah terbuka open in new window, dibuka di window yang baru, di jendela yang baru. Di sini masih ada, jadi mainnya tuh di titik 3 ini. Tiga ini. Klik begini, ya, pilih yang paling bawah. Mungkin bahasa Indonesia sematkan mungkin ya. Terus kan embed item di sini. Inilah yang kita copy dan paste nanti. Kalau ini di copy paste, maka yang muncul nanti teksnya ini langsung. Tapi harus open, dibuat open to public ya. Ini harus dibuat open seperti saya sampaikan di bagian share, share sini. Ini kan restricted ya, bisa diakses orang. Waktu dibuka nanti nggak nampil ya. Jadi harus dibuat siapapun dapat mengakses, anyone with the link. Terus seperti itu. Kan dari kita copy tadi, nanti diletakkan di, oh ini untuk langsung, yang langsung ke Google Drive. Kalau yang tempatnya ini tadi ya. Nah, bukannya kalau apa, tinggal embed itu di copy dan dipastekan ya. Oke. Kemudian em, yang terakhir adalah eh, perpustakaan digital. Ya, ini kita duplikat aja lebih mudah. Apa yang diisi di perpustakaan digital ini? Ya, ini kalau Anda lihat ya, yang ditulis mahasiswa ini, di sini kan ini huruf kecil ya, kecil. Padahal di sini setiap awal kata tuh hurufnya huruf besar. Jadi seharusnya P besar, D besar. Itu akan lebih bagus. Jadi nanti tolong diperhatikan juga di sini. Oke, jadi di sini di apa namanya, di perpustakaan digital ini Anda bisa nah ini, mengupload yang seperti ini, upload yang seperti apa namanya, langsung dari Google Drive itu juga bisa ya. Saya yang tadi ya, kita lihat sebentar karena banyak sekali yang terbuka. Oke. Anda misalnya mau masukkan yang apa, jadi ini di sini kan dirubah nih. Mau taat yang ada di sini, sekali lagi balik ke insert ini ya. Misal tadi saya jelaskan di awal tadi, mau rubah ini jadi kayak gini,
mau kayak gini, itu diambil yang dari awal tadi. Kan kita di pages ini tadi, ya. Katakanlah ini di perpustakaan digital, mau kita otak. Tadi sini, nah ini kan. em, jadi ini bisa diupload, bisa select image, ada dari drive juga bisa. Kalau dari drive itu artinya dari penyimpanan yang ada di email kita ini, ya. Misalnya dari Google Drive-nya kan dibawa langsung ke sini kan, ke Google Drive yang kita miliki ya. Kalau ini dari email email saya ini yang saya pakai buka ini ya. Yang sederhana saja misalnya ini apa ini? Ya. Nah, misalnya ini saya mau letakkan yang ini. Saya langsung bahan bacaan ini. Nah, ini kan tentu akan lebih baik kasih judul gitu. Kalau buku misalnya tadi ada ebook, ebook dan kitab. Kalau saya tadi sudah kan ini tadi sudah saya setting bisa akses publik. Ini misalnya saya hapus, saya, saya tambahkan sini aja. Oh, sorry, sini. Dan sini from drive. Kita pilih yang ya. Dia akan ditambahkan ke sini. Nah, di mana buku-buku yang bisa diinikan untuk kita tampilkan di perpustakaan digital? Di sini tadi saya sempat saya share lagi ya. Di sini ada pengayaan referensi digital melalui em, ini yang saya tampilkan di sini dari Kerangka Islam dan ilmu lainnya. Kalau Anda akses ini, si Kurma ini, Kemenak, Sistem Informasi Madrasah ini banyak em, e-book ya, yang terkait dengan apa namanya, PAI ya. Nah, saya buka tuh, ini dia. Ini kan banyak nih. Nah, ini yang sesuai, bagusnya nanti di download dulu ya. Kan ada yang di bawah sini. Ya. Simpan dulu di Google Drive eh, yang Anda pakai untuk apa membuat situs ini, buat blog gitu ya. Jadi unduh, nanti masuk ke laptop atau komputer, kemudian diupload ya, diupload. Kalau saran saya sih ya, saran saya nanti buat aja satu folder khusus yang eh, di Google Drive Anda. Jadi misalnya seperti ini ya. Katakanlah ini masih kosong, nggak ada ini. Anda tinggal buat dulu sini folder di sini, new folder atau folder baru. Ingat ke sini, new, klik new folder, tulis saja misalnya perpustakaan digital, gitu ya. Buat foldernya. Nah, katakanlah Anda sudah mengunduh dari apa namanya dari yang di sini ya, atau kok nggak otomatis. Pak, layarnya udah nggak nampak lagi, Pak. Oh sebentar, oke sebentar, di share yang tadi. Oke, jadi kalau di si kurma nih ya, em, kan ada beberapa buku yang tadi itu sudah bisa diakses lah ya.
Kalau Anda masuk kan ke sini, dibawa ke sini. Ini kan ada buku nih yang apa namanya terbaru. Ya. Anda telusuri saja nih isi dari sini ya. Anda bisa lihat kalau Madrasah Ibtidaiyah, ini kan menu di atas ini ya. Ada Madrasah Sanawiyah, Anda juga bisa lihat di sini, ada Madrasah Aliyah ya. Ini bisa di-download. Nah, saran saya, katakanlah misalnya fikih ya. Kemudian nanti Anda simpan dulu, unduh dulu ya, unduh. Ya, saya nggak tahu diunduh ya. Apa dari kunci ya? Nanti Anda lihat lagi ya siapa tahu. Ya. Iya, ini sepertinya dikunci sudah ya. Sebelumnya dulu bisa diunduh, nanti Anda cek lagi ya. Katakanlah ini mau di-download ya. Em, boleh kalau apa tidak harus dari sini maksudnya. Mungkin satu alternatif ya. Bisa dari apa namanya sumber yang lain. Saya Anda carilah download buku pendidikan agama Islam. em, ini misalnya ini kan ada nih. Kan Islam Budi Pekerti ini misalnya ada. Oke, ini sudah ini. Ini saya sarankan Anda membuat sekali lagi ya di Google Drive Anda. Jadi ini yang sudah saya lakukan tadi. Saya ulangi lagi ya, biar eh, balik lagi. Buat di Google Drive Anda, bisa jadi di Google Drive Anda ya, yang pakai email Anda buat blog ini masih kosong. Ya. Klik di sini New, ya, baru, buat folder baru di sini, new folder. Buat perpustakaan digital seperti ini. Bisa enter, bisa create di sini. Nah, ketika Anda ini kan masih kosong nih, belum ada isi. Inilah diisi melalui buku-buku yang Anda nanti download dulu, baru kemudian nanti Anda masukkan di blog tadi Google Sites. Katakanlah ini ya. Ini saya download dulu. Ini bisa di-download. Kadang-kadang diprotek ya soalnya. Di Kurma tadi, si Kurma itu sebelumnya bisa di-download sih. Katakanlah sudah Anda download. Ini kalau ini kelamaan ya, takutnya. Prosesnya nanti pokoknya begini. Ini kalau bisa di-download, kemudian nanti masukkan ke sini, ke perpustakaan digital folder tadi ya, perpustakaan digital. Pilih new, kemudian file upload atau upload file, upload dokumen. Katakanlah misalnya ini saya pilih eh, di sini ya, yang sudah hanya ebook ya. Katakanlah misalnya sudah saya download, sudah saya simpan di sini ya. Kemudian Anda mau ngupload nih untuk kepentingan nanti Anda taruh di apa namanya di blog yang sudah Anda buat itu. Katakanlah ini misalnya punya misalnya fikih gitu ya. Ini contoh. Ada bukunya ini ya. Nah, nanti ketika Anda masukkan ke ini ya, harus dipastikan bahwa ini filenya open untuk publik. Kalau di sini kan misalnya di sini ya, share. Jadi klik klik di sini ya, boleh klik Oke. kanan saja. Kalau di share sini, ini kan restricted. Pastikan di sini anyone with a link. Oke. Kemudian gini.
Ya, pastikan ini. Nah, misalnya kembali ke ini tadi, ya. Oke, di sini ketika Anda masukkan yang tadi, kan, saya klik di sini. Kan Anda pilih from drive ini. Dari drive yang Anda simpan. Kita mau cari buku yang kita download tadi. From drive, kita buat tadi kan perpustakaan digital namanya ya, foldernya. Ya, perpustakaan digital. Atau Anda cari di sini misalnya sudah banyak sekali. Kita nyari, bisa dicari di sini. Ini udah ketemu di sini, perpustakaan digital. Kan ini yang saya upload barusan tadi. Tinggal klik ini, ya, kemudian insert di bawah sini, atau klik dua kali bisa. Klik insert, maka dia akan masuk. Ini bisa apa namanya, em, dibuka nanti ya. Karena ini sudah kita setting, seperti saya bilang tadi, harus disetting di sini posisinya, ini klik kanan, ya, anyone with the link, atau siapapun dapat mengakses gitu ya, kalau bahasa Indonesianya itu. Dan pastikan ini viewer, jangan editor, tapi viewer. Jadi dia bisa melihat, membaca, dan bisa mendownload gitu ya. Ya gitu. Jadi dimasukkan kalau melalui Google Drive tadi. Itu untuk yang mana? Untuk perpustakaan digital ini. Bisa dikumpulkan sih. Ini sekali lagi, Anda mau ngeditnya dan seterusnya, Anda masuk ke insert di sini, ya, Anda mau taruh di sini format yang begini misalnya, ya, taruh format yang lain, ya silahkan. Pastikan ketika sudah apa namanya mengedit dan seterusnya, di perpustakaan digital sini, ya, di sini publish. Ketika diklik publish, maka dia akan muncul dua tampilan seperti ini. Satu tampilan yang sudah dipublikasi sebelumnya, dan satu tampilan yang sudah kita edit. Ya. Ini kan tertulis draft di sini. Nah, yang diedit di sini. Nah, klik aja terus publish. Maka akan terlihat yang sudah kita ini kan tadi. Ya. Oh ya, satu lagi di pages nih lupa ya. Ada yang terlupa tadi. Ya, satu menu lagi adalah evaluasi. Ya, evaluasi. Nah ini, evaluasi pembelajaran. Ya, nah ini dia, evaluasi. Tapi di sini buat evaluasi pembelajaran. Ini bisa sekali lagi bisa di copy, duplikat aja untuk mempermudah ya. Em, ini pembelajaran. Sekali lagi ini bisa diedit, ditarik, di drag. Ini, ya. Ini sudah pindah ke atas, perpustakaan digital paling terakhir. Jadi urutannya nanti ada home, portofolio, uraian tentang Anda, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan perpustakaan digital. Ini silakan dikreasikan seperti saya sampaikan tadi ya. Pastikan ini yang muncul nanti di sini sesuai dengan yang ada di sini ya. Di sini masih tertulis portofolio. Kenapa? Karena tadi kita copy dari atas ini ya. Ini tinggal kita ubah di pembelajaran. Di sini sekali lagi karena kita copy dari format portofolio tadi masih tertulis portofolio di sini. Ini bisa kita ganti em, melalui ini is ya di sini. Oh, kita copy aja dulu. Sebentar. Maaf, ini ganti ya. Ya, di sini saya pastikan ya.
Copy, cara kopinya di sini, properties, kita copy, jangan dihapus. Ctrl C, atau di sini, copy, ini sudah sesuai video pembelajaran. Yang di sini materi pembelajaran sudah sesuai, mungkin kurang besar, Anda besarkan biar bagus. Kurang 48, besarkan misalnya 60, fontnya mau Anda rubah, silahkan. Sini ada tujuan pembelajaran, masih newsletter, ya, tertulis. Ini kita perbaiki. Kalau nggak mau ngetik di sini, Anda bisa kopas saja tujuan pembelajaran di sini, properties, di sini di blok, klik kanan, copy, ya, untuk nutupnya down di sini di blok, letakkan tujuan pembelajaran. Mau dibesarkan di blok, Anda mau besarkan 60 misalnya, silakan. Ya. Di sini portofolio sudah sesuai, portofolio, di sini tulisannya portofolio, ya. Boom. Nah, jadi ini yang tolong Anda kerjakan dalam minggu ini. Minggu depan kita evaluasi di kelas dan sekali lagi ini adalah bagian dari penilaian ujian tengah semester ya. Yang saya harapkan nanti Anda bisa apa namanya punya skill lah ya akan fitur yang sudah disediakan oleh Google dan nantinya em, kita masih akan tambah lagi dengan Blogger Sport nanti. Apa tahu nanti setelah Anda ikuti selesai dengan eh, Blogspot, Anda ada yang tertarik pakai Google Sites, ada yang tertarik pakai Blogspot. Nanti kita akan lihat kemungkinannya, semoga waktunya juga cukup. Dan silakan Anda kreasikan ya, nggak harus sama persis. Anda mau kreasikan, yang paling penting prinsipnya ada ini, item-item ini, dalamnya sesuaikan dengan mata pelajaran yang sudah Anda tuliskan. Kalau akidah akhlak, kalau fikih, fikih, kalau SKI, misalnya SKI, dan seterusnya. Ya, sesuaikan. Perpustakaan digital di sini nanti ya alternatifnya ada beberapa yang bisa Anda manfaatkan seperti saya sudah share sebelumnya tadi ya ini. Di sini ada saya juga letakkan perpustakaan Islam digital. Ini kitab-kitab yang ada di sini ya. Ada kitab digital juga, ini umumnya berbahasa Arab. Oke, dan itu bisa apa namanya? Bisa untuk diakses ya, di download. Ada yang artikel ilmiah dari DOAJ, ada yang Library Open ORG ini buku yang free access tapi umumnya berbahasa Inggris ya. Ada yang buku video dan lain-lain dari archive.org ya, .org umumnya memang berbahasa Inggris. Tapi alternatif-alternatif siapa tahu nanti Anda mau cari-cari gitu ya. Mungkin di antaranya seperti ini. Misalnya tentang fikih, Anda ngajar SMA misalnya. Jadi nggak harus SD ya, nggak harus tingkat min. Tetapi Anda nantinya meletakkan di sini bisa tingkat aliyah, sanawiyah, atau mungkin eh, Anda mau di apa namanya di sekolah dasar ya, ya silahkan saja. Tapi maksud saya ini nanti fokuskan ke yang memang Anda tuliskan, ya. Tuliskan yang yes, yes, yang dimin, saya silahkan. Gitu ya, ini tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Dan insya Allah nanti kita akan evaluasi di. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Sampai sini udah ngerti, Pak. Baik. Baik, saya rasa demikian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah ini coba akan saya postingkan di. Ya saya kalau pakai YouTube itu maksudnya itu kan bisa lebih kecil ya formatnya. Tapi kalau nanti saat ini kan sampai mungkin 1 jam rekamannya. Kalau saya share lewat Google Drive nanti Anda aksesnya tuh malah kadang-kadang bisa lebih susah. Ya. Tapi kalau di Google itu kan langsung dikompres sama YouTube-nya itu ya. Jadi untuk mempermudah nanti mungkin saya letakkan di situ, silakan Anda
simak kembali ya penjelasan-penjelasan saya termasuk tugas untuk em, minggu ini ya, sampai minggu depan ya. Dan nanti saya akan lihat di link yang sudah Anda kasih itu, jangan buat link yang berbeda ya. Kerjakan terus di link yang sudah dibuat, yang seperti ini, ya, kerjakan terus di sini. Jadi nanti saya akan apa namanya tahu ya perkembangan dari masing-masing blog yang sudah. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.